Selamat siang. Selamat siang, Prof. Mbak Nia sudah lengkap ini. Bisa dimulai ya. Sebenarnya masih kurang kurang lebih 10 orang, Prof. Tapi bisa dimulai saja, Prof. 10. Masih banyak yang belum hadir ya. Iya, Prof. Sekelas berapa? 40 ya. Satu kelas sebenarnya 49, dikurangi yang MSIB, jadi sisa 33 orang, Prof. 33. Iya, benar, Prof. Jadi mata kuliah ini 3 SKS. Jadi lama ya kalau mulainya jam 12 nanti setengah 3 baru selesai. Kita mulai saja ya. Jadi topiknya yang hari ini adalah identifikasi bahaya, hazard identification di dalam PRKL. Di buku-buku namanya bukan PRKL ya, ARKL, Risk Assessment Environmental Health. Jadi PRKL itu apa? Atau ARKL, Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan. Environmental Health Risk Assessment. Jadi PRKL atau ARKL itu adalah proses penilaian risiko kesehatan lingkungan yang menyediakan format untuk estimasi dan evaluasi risiko kesehatan pada manusia. Karena terdapatnya bahan berbahaya dan beracun B3 di lingkungan. Nah, termasuk B3 di situ adalah bahan fisik, mudah meledak, mudah terbakar, dan sebagainya, kimia, karsinogen, mutagen, mikroorganisme, virus, bakteri, protozoa, cacing, ya ataupun bahasa fisik yang bersifat ergonomik. Ergonomik itu kesesuaian antara posisi manusia yang bekerja dengan mesinnya. Itu namanya ARKL, PRKL. Jadi setelah kita tahu apa ARKL atau PRKL, dan sebetulnya kalau kita membahas tentang PRKL atau ARKL itu dibagi dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi bahaya atau hazard identification, yang dari topik kuliah pada siang hari ini. Kemudian tahap kedua adalah penilaian hubungan pajanan dan respon. Exposure Response Assessment, ya, hubungannya bagaimana. Dan ketiga adalah pengukuran pajanan, exposure assessment. Nanti kita pelajari bagaimana cara mengukur pajanan itu, exposure. Dan keempat itu kita melakukan karakteristik daripada risiko. Risikonya apa? Penyakit infeksi, penyakit kanker, kerusakan fisik, gangguan hormon, gangguan metabolisme, dan sebagainya. Jadi pada siang hari ini kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu identifikasi bahaya. Hazard identification.
Jadi PLKN ini di bidang kesehatan lingkungan maupun kesehatan kerja itu menduduki posisi yang penting. Makanya dikasih beban SKS yang cukup besar ke SKS. Jadi untuk kesling sama kesker itu sama, tahapannya sama. Hanya aplikasi PRKL di kesehatan kerja itu lebih mudah. Karena dia close community. Dan jelas wacananya di tempat kerja itu apa. Dan tiap hari kan ya itu aja, tidak berubah-ubah. Tapi kalau di lingkungan, nah itu berubah-ubah. Kebisingan misalnya di lingkungan. Ya, itu di rumah juga bising, di jalan juga bising, di tempat kerja juga bising. Setelah kerja pulang itu di tempat hiburan juga bising. Nah itu berubah-ubah. Ya, selama 24 jam kalau kesehatan lingkungan itu wacananya nggak tetap, berubah. Di rumah misalnya bising apa? Ada radio, ada tetangga, ada bengkel, ya, di pinggirnya itu ramai. Bising. Jalan juga bising. Di pabrik, di industri, tempat kerja, bising. Pulang juga masih pergi ke diskotik, bising lagi. Nah, itu harus dihitung. Jadi gitu ya. Intinya sama, kesinambungan kesetar. Dan saudara kalau penelitian di tempat kerja juga tidak masalah. Karena kesehatan kerja itu bagian dari kesehatan lingkungan sebetulnya. Itu kita sekarang siang hari ini masuk ke tahapan yang pertama, hazard identification. Nah, sekarang ini ya Pak, manajemen risiko kesehatan lingkungan. Jadi kalau sudah PRKL itu dihitung, dilakukan apanya, nah terakhir itu harus ada manajemennya. Kalau ada risiko itu bagaimana manajemennya? Jadi manajemen itu proses mempertimbangkan alternatif kebijakan dan pemilihan tindakan regulasi yang tepat. Integrasi hasil penilaian risiko kesehatan lingkungan dengan data sosial, ekonomi, politik untuk mencapai pengambilan keputusan yang tepat. Ini nanti kalau ketemu identifikasi ada bahayanya, diukur melebihi ambang, dicari lagi dampaknya, sudah ketemu dampaknya. Itu harus ada manajemen mengatasi risiko kesehatan lingkungan ini. Bagaimana sebetulnya harus apa yang dilakukan. Bagaimana keputusannya. Itu tentang manajemen risiko kesehatan lingkungan. Di dalam PRKL itu selalu ada yang namanya adalah uncertainty, ketidakpastian. Ini berhubungan dengan tingkat kepastian yang tidak kepastian yang tinggi. Dan ketidakpastian ini dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, kurangnya pengertian ilmiah untuk menginterpretasikan data yang tersedia. Jadi kalau ketemu itu bising,
bisingnya itu 85. Nah, ini berisiko apa tidak? 85 desibel. Kalau kerjanya 8 jam sehari ya tidak berisiko. Tapi kalau ketemunya 93 desibel, itu bagaimana risikonya? Bagaimana manajemen untuk mengatasi kebisingan yang tinggi itu? Itu karena tidak ngerti ya, secara ilmiah, data itu interpretasinya bagaimana. Jadi kalau kebisingan itu kalau mengukurnya di perundangan itu kan kita tahu toh, naiknya itu 3 desibel, 3 desibel, 3 desibel gitu. Ya Mbak Nia dengarkan ya. Ya, Prof. Jadi di undang-undang itu 85 desibel. Itu boleh kalau 8 jam kerja sehari. Terus naik lagi 88 desibel. Nah, ini sudah termasuk berisiko ya. Kalau 8 jam sehari, kemudian 88 naik lagi 93 91. Naik lagi 94. Nah, ini ya kenapa kok naiknya harus 3 desibel, 3 desibel gitu untuk kebisingan ini. Ini banyak yang tidak tahu ya karena kurang pengertian ilmiah untuk menginterpretasikan data yang tersedia. Di situ misalnya kebisingannya itu 91 desibel. Ini apa ini ya? Maksudnya apa deh? Kan gak ngerti. Mahasiswa namanya keseling itu semester 7 tidak ngerti kok. Jadi tiap naik 3 desibel, ya ini yang saudara tidak ngerti. Tiap kenaikan 3 desibel, intensitasnya itu naik 3 desibel, itu dampaknya itu bisa naik 2 kali. Berarti 85 naik 88. Dan kalau 88 itu maksimal kerjanya itu 4 jam. Kalau 85 kan 8 jam sehari. Kalau naik 3 desibel 88 itu maksimal dia kerja paruhnya ya 4 jam. Naik lagi 3 desibel 91. Itu bekerjanya separuh lagi 2 jam. Manajemennya begitu. Naik lagi 94. Ah, kerjanya di situ hanya boleh maksimum 1 jam. Nah ini banyak yang tidak ngerti. Ini karena yang disebut uncertainty. Manajernya tidak tahu untuk menilai bagaimana menginterpretasikan data yang berhubungan dengan kebisingan itu tidak tahu. Mbak Nia Gloria Teresa, Iya, Prof. kalau kebisingan 91 desibel itu kupingnya itu dipakai apa Mbak? APD-nya untuk kuping itu apa? Irma mungkin. Ya, Irma. doh, saya tidak ngerti toh. Earplug, Mbak. Iya, Prof. Irma bener ya, Irma. Kalau 85, 91 dipakai ear, earplug boleh. Tapi kalau sudah tinggi, itu pakai Irma. Ya benar. Yang kedua karena berhubungan dengan kurangnya atau ketepatan informasi dari data yang tersedia. Benar enggak ngukurnya? Mbak Megara kebisingan itu pakai ngukurnya pakai alat apa? 1 meter less, Prof. Harus dikalibrasi apa enggak, Mbak Megara? Halo, Mbak Megara. Jadi tiap Iya, kali Prof. ngukur itu, ya itu harus dikalibrasi. Kalibrasi itu apa, Mbak?
PR ya Mbak Megara, bagaimana mengklarifikasi sound level meter. Nah itu. Jadi kalau tidak dikalibrasi langsung buat ngukur, itu informasi dan data yang tersedia itu tidak akurat. Dan lagi misalnya mengukur kebisingan itu pakai lab, yang melakukan itu labnya tidak terakreditasi. Nah ini informasi bisa dikategorikan tidak akurat. Ini tidak tepat. Nah, ini namanya uncertainty. Jadi gini misalnya, kalau pajanan itu terhadap mikroplastik, ini banyak orang kesering itu sekarang melakukan penelitian tentang mikroplastik. Itu plastik kecil-kecil, ya kurang dari 5 mikron, itu disebut mikroplastik. Kalau kecil lagi berarti nano mikroplastik, nanoplastik. Kecil lagi ya. Habis mikro kan nano, kecil lagi piko. Ini kalau mau penelitian ini mau dicobakan ke orang kan tidak boleh. Karena mikroplastik itu bersifat B3. Maka satu-satunya jalan adalah penelitian itu dengan melakukan percobaan pada tikus atau hewan. Ya. Bukan manusia, tidak boleh. Tidak etis. Dan hasil toksisitas pada data hewan itu merupakan hasil pajanan. Terus ditanya, itu kan pada tikus, kalau pada manusia bagaimana? Nah, tidak boleh, kalau data manusia itu kan biasanya penelitian epidemiologi. Toksikologi boleh, asal nanti dijamin bahwa bahan yang dicoba itu tidak membahayakan manusia. Boleh pada manusia, asal yaitu tidak menyebabkan kesakitan pada manusia, tidak memberi dampak buruk pada manusia. Dan dosis pada hewan percobaan itu besar ya. Hal yang tidak mungkin terjadi pada manusia. Manusia tidak pernah terpajan dengan dosis yang besar seperti hasil di laboratorium pada tikus misalnya. Jadi data pada hewan coba itu dosisnya ditinggikan. Supaya penelitiannya itu singkat ya, tidak lama-lama, dan sudah melihat dampaknya itu apa. Yaitu bagaimana mengekstrapolasikan kepada manusia. Karena manusia tidak boleh. Bolehnya pada hewan. Sudah dicoba pada hewan coba. Tikus ya terutama, karena tikus itu homolog dengan manusia. Apa yang terjadi pada hewan, mencit itu, tikus itu terjadi juga pada manusia. Ditanya, kalau tikus itu pakai dosis yang tinggi pajanannya, apa manusia itu ada yang terpajan demikian tinggi? Ya, tidak mungkin, tidak ada manusia yang terpajan demikian tinggi. Dicoba manusia juga tidak boleh. Nah, bagaimana melakukan ekstrapolasi? Jadi pajanan yang dosis tinggi pada hewan eksperimen, tikus misalnya, itu supaya menghasilkan efek signifikan yang segera, ya secara statistik itu signifikan dan segera, tidak lama-lama percobaannya, ya maksimum 3 bulan. Tapi pada manusia kan tidak ada dosis pajanan yang tinggi gitu ya, sedikit-sedikit tapi lama terus. Dan yang keempat, gitu, susahnya data eksperimen di laboratorium itu diekstrapolasi pada manusia. Jadi tidak boleh ya data eksperimen pada manusia. Jadi kalau epidemiologi itu kan apa yang ada
seadanya, tidak pakai intervensi pada manusia. Tidak ada yang epidemiologi itu dosisnya tinggi. Wajanan dosis tinggi pada waktu yang singkat, tidak ada. Dan kemudian, yang keberatannya lagi, kesukarannya, kebanyakan hewan percobaan itu homogen, sedangkan manusia sifatnya heterogen, ya, baik karakteristiknya maupun variasi responnya. Jadi kalau hewan coba itu saudara tidak usah menghitung besar sampel, tidak usah. Tikus satu cukup, dua cukup, wis tidak ada. Ini mewakili apa enggak? Tapi manusia, nah hitung, harus dihitung berapa besar sampelnya, berapa jumlah populasinya, dihitung lagi pakai rumus macam-macam itu ya. Saudara sudah diajari di biostatistik cara menghitung besar sampel. Tapi di hewan tidak usah pakai hitung-hitungan gitu besar sampel, tidak usah. Punya tikus 5 ya sudah 5 itu aja, tidak apa-apa. Karena mereka itu, tikus-tikus itu, hewan coba itu bersifat homogen. Tapi kalau manusia heterogen. Jadi kalau ngitung tikus ya tidak usah besar sampel, 5 gitu boleh tentukan ya sesuai kebutuhan. Kalau manusia dihitung populasinya terbatas apa tidak terbatas. Kalau tidak terbatas misalnya pakai rumus apa? Namsio, kalau terbatas pakai rumus apa gitu. Ya dihitung. Ya karena manusia itu sifatnya heterogen. Nah, makanya nanti kalau saudara studinya itu toksikologi, bukan studi epidemiologi, maka hasil penelitian pada hewan itu harus diekstrapolasi ke manusia. Karena studi pada hewan itu adalah studi toksikologi lingkungan, itu lebih kuat hubungannya, sebab akibatnya, ketimbang studi epidemiologi. Jadi studi epidemiologi lingkungan, itu hitungnya ya risikonya berapa, kayak gak jelas semua ya. Tapi kalau penelitian pada hewan, toksikologi, itu jelas. Kalau diberi kadar 5 miligram, efeknya adalah terjadi kerusakan sel-sel apa. Sudah jelas. Tapi kalau epidemiologi, ya tidak tahu. Orang itu di lingkungan, berapa dosisnya kan susah ngitungnya. Tapi di hewan coba itu sudah dikondisikan semua. Satu hari misalnya itu mendapatkan dosis sekian. Nanti perjalanan selama 3 minggu, efeknya apa? Jelas. Tapi kalau di manusia, studi epidemiologi, itu tidak jelas ya dosisnya itu. Tidak bisa dilihat. Kadang naik, kadang turun, kadang ada, tidak ada, kadang orangnya tidak, berubah lagi wajananya. Nah itu. Jadi lebih eksak itu adalah studi toksikologi lingkungan. Penelitian percobaan pada hewan di laboratorium. Kalau di alam bebas seperti epidemiologi, tidak jelas ya kuat hubungannya. Ada apa namanya relatif risk, odds ratio, relatif risk, dan segala macam. Dibilang risiko. Dan pada studi epidemiologi, mengambil sampel, apalagi populasinya kecil, sampelnya dari laba kecil. Jadi kan kita tahu kalau sampelnya kecil, signifikasi statistiknya itu tambah sedikit ya.
Tapi kalau penelitiannya itu populasi sampelnya besar, signifikasinya malah meningkat gitu. Adanya variabel pengganggu. Jadi mungkin ada variabel-variabel yang tidak diteliti. Padahal itu sebetulnya berpengaruh terhadap hasil penelitian. Kemudian tidak ada data pajanan. Ya cuma ini bising apa tidak bising. Berapa jam dia terpajan ya tidak bisa siapa mengikuti manusia ini. Kadang di rumah, kadang keluar, kadang bisingnya di jalan, kadang bisingnya di diskotik, ya. Nah ini sehingga terjadi perbedaan antara populasi yang penelitian dengan populasi yang harus dilindungi. Itu kalau penelitian epidemiologi. Biasanya tradisi penelitian di Kesling itu ya ada dua, epidemiologi dan toksikologi. Ya, yang gampangnya itu ya epidemiologi. Tapi kita tahu nanti hubungannya antara sebab akibatnya itu lemah. Tapi kalau penelitian toksikologi, hubungan sebab akibatnya itu kuat ya gitu. Nah ini kalau di studi eksperimental laboratorium memakai hewan coba, apabila tidak ada efek pada hewan percobaan, apakah berarti juga tidak ada efek atau risiko pada manusia pada dosis tersebut? Ya tidak tahu. Manusia bukan hewan, hewan bukan manusia. Hewan itu kecil, manusianya besar. Dosis pajanan pada hewan besar, tapi ya kenyataannya di manusia itu tidak ada dosis besar itu di alam itu tidak ada. Jadi apabila insiden penyakit itu hanya 1%, tidak mungkin terdeteksi pada 25 hewan coba. Nah, kalau mau meneliti di hewan coba supaya terdeteksi penyakitnya itu harus terjadi pada 2 juta manusia, ya kasusnya manusia penduduk Indonesia baru bisa. Tapi khusus penyakit kanker, kalau pacanannya itu adalah karsinogen, tidak ada batas yang aman untuk mengatakan bahwa karsinogen ini tidak menimbulkan penyakit kanker. Kalau karsinogen sedikit saja, dosisnya pada manusia, itu harus dihindari. Merkuri, logam-logam berat itu karsinogen juga ya. Klor, itu ya sehingga sedapat mungkin dihindari. Mikroplastik, itu kan juga kemungkinan bisa terjadi karsinogen. Tapi untuk mikroplastik ya sekarang banyak diteliti oleh dosen-dosen ataupun mahasiswa Kesling. Itu masih belum ketemu ya penyakitnya apa yang jelas menyebabkan itu. Dan mikroplastik itu terdapat di semua unsur lingkungan. Air laut ada, air sungai ada, biota laut juga ada. Makanan-makanan pada manusia itu kecap, garam, bumbu-bumbu masak, nasi, air minum, itu semua mengandung mikroplastik. Jadi makanya sekarang ini di jurnal-jurnal juga banyak penelitian tentang mikroplastik.
Ada itu ya orang yang meninggal diambil biopsi di paru-parunya itu banyak mikroplastik di dalam paru-parunya. Nah, apa ini menyebabkan penyakit apa? Mikroplastik ada di paru, di otak, di ginjal, ya toh, di plasenta, di darahnya ibu-ibu yang hamil itu ada semua. Nah, apa ini efeknya? Itu sekarang sudah sedang diteliti semua. Jadi jangan dikira kalau saudara minum air galon itu bebas dari mikroplastik. Salah, itu banyak mikroplastik itu. Ya, jadi ada botol-botol yang dijual itu bisphenol A free, BPA free. Siapa bilang BPA itu juga karsinogen? Ya. Dan tidak betul-betul free ya. Kalau BPA-nya free mungkin ada mikroplastiknya, ada segala macam ya. Karena mikroplastik itu di mana-mana terkenal dan efeknya juga banyak. Murah. Styrofoam misalnya ada penelitian tentang styrofoam. Itu plastiknya styrofoam itu kan polistirin lah, dibuat dari polistirin. Yang dibuat wadah makanan itu loh kalau beli makanan pakai Gojek barang diantarkan itu pakai styrofoam. Nah, itu kalau makanannya itu panas, berminyak lagi, itu polistirin itu larut ya menjadi stirin memasuki ke makanan-makanan itu. Terutama itu ya ibu-ibu yang kerja di kantoran itu. Buka bontot, maka atau beli makanan, dimasukkan styrofoam untuk bekal makanan. Dia tidak tahu kalau styrofoam itu melarutkan stirin itu ke dalam makanan. Apalagi ibu-ibu itu mesti menyusui anaknya ya. Jadi stirin itu masuk ke dalam tubuh ibu-ibu itu dan larut di air susunya, di darah dan air susunya. Kemudian air susunya itu dibuat minum pada anaknya. Loh, anaknya itu kemasukan stirin. Mbak Nia, apa efek stirin itu pada manusia? Halo Mbak Nia, Mbak Megara, Mbak Asri Nur Aina, halo Asri. Oke, Prof. Apa Dari jawabnya Mbak? dari sumber yang saya baca ini dapat menimbulkan gangguan pada fungsi kelenjar tiroid dan mengganggu sistem produksi sel darah merah. Oh, Mbak Gloria, apa jawabmu? Halo Mbak Nia, Iya, Prof. apa jawabnya? Mbak Megara, Ya, itu zat pencetus penyakit kanker, Prof. kanker apa? Mbak Enggracia Widya Dana, Mbak Narendra Duta, halo Mbak Duta, Putra kali, Mas Narendra,
Tidur Narendra. Kurangi ya nilainya. Mbak Leona, Adinda, Putri, Sosronegoro. Halo Mbak Leona, cepat. Halo, Prof. Apa jawabnya Mbak? Eh, mungkin kanker, Prof. Kanker apa? Eh, bisa jadi kanker paru, Prof. Kanker paru. Kok bisa? Eh, Mbak Ran, Mbak Leona, Leona Adinda Putri. iya, Prof. Eh, tadi saya sempat baca, mungkin stiren bisa dihirup, Prof. Jadi bisa berisiko kanker. Kanker apa? Kamu nanti penelitian tentang itu ya Mbak Leona. Ibu-ibu yang suka makan dengan wadah styrofoam. Rania Ehwana Wicaksono. Mbak Erisa Duyani. Halo Mbak Erisa. Ya Mbak Kirana. Mbak Kirana Novianti Aziza. Makan di wadah styrofoam itu menyebabkan kanker apa? Enggracia Widyadana. Halo Mbak Enggracia. Ini tidur semua teman. Halo Mbak Erisa PJ. Cepat apa jawabmu Mbak? Kenapa? Ya benar ya Mbak Erisa itu. Stirin itu. Jadi styrofoam itu kan isinya polistiren. Nah itu ikatannya pecah-pecah menjadi stirin. Stirin itu larut dalam makanan yang panas yang dimasukkan ke styrofoam itu. Kemudian dikonsumsi ibu-ibu yang membontot itu untuk makan di kantor. Jadi stirin itu bersifat kan masuk ke dalam darahnya manusia. Stirin itu bersifat karsinogen dan kerjanya seperti hormon estrogen. Jadi yang perempuan-perempuan itu kan mesti ada hormon estrogennya. Nah, kalau dia terlalu banyak hormon estrogennya, itu berisiko menjadi penyakit kanker payudara. Gitu. Jadi hormon estrogen itu kalau terlalu banyak, itu berisiko menimbulkan kanker ya, terutama makanya sekarang itu banyak ya kanker payudara pada perempuan-perempuan itu karena dia aslinya sudah punya hormon estrogen. Ketambahan dari luar stirin itu yang bersifat seperti hormon estrogen. Jadi estrogen yang terlalu banyak itu menginduksi terjadinya kanker payudara. Dan yang kedua, misalnya ibu itu tadi, anaknya adalah laki ya, cowok,
bayi itu kan dikasih ASI itu yang mengandung stirin. Nah, cowok ini kemasukan zat karsinogen itu yang bersifat seperti estrogen. Nanti kalau sudah besar, anak ini sifatnya seperti perempuan karena punya hormon estrogen. Laki itu tidak punya hormon estrogen. Laki itu hanya punya testosteron. Kalau perempuan itu kan dua hormonnya ya, estrogen sama progesteron. Kalau banyak estrogen, kanker payudara. Banyak progesteron, kanker serviks. Itu harus imbang ya. Jadi perempuan itu susah. Itu. Jadi nanti kalau ibu yang suka membontot makanan untuk dimakan di kantor itu, gitu, dan makannya pakai styrofoam, menyusui pada anak lakinya, besar-besar bisa jadi gay ya anaknya itu. Makanya sekarang itu banyak LGBT barang itu banyak. Nah, sukanya makannya pakai pada styrofoam, sirinnya masuk ke ibunya, taruh di air susunya, kasih makan pada anak laki. Anak laki itu besarnya kemungkinan jadi kayak cewek ya, bencong. Sedangkan kalau anak perempuan, itu kalau banyak estrogen itu di lehernya itu keluar apa? Jakumnya itu, seperti anak laki. Ada brengosnya di bibirnya itu, seperti anak laki, dan kena kanker payudara kalau terlalu banyak gitu. Jadi sekarang itu banyak zat-zat yang berbahaya ada di lingkungan. Kita harus hati-hati. Makanya, saudara, kalau penelitian itu yang bermanfaat untuk masyarakat, mulai diare aja. Buat apa, balita? Ini loh, kamu ini ya, kasih kuliah gini coba penelitian. Ya, ibu-ibu yang suka konsumsi makanan dengan wadah styrofoam, betul enggak? Di dalam darahnya itu mengandung zat yang namanya stirin. Kalau dia menyusui, lihat air susunya itu mengandung stirin dan apa efeknya ya. Kita lihat juga anak-anaknya yang disusui dengan ASI yang mengandung banyak stirin. Nah, itu teorinya sudah ada. Sudah buktikan. Jadi makin lama itu banyak LGBT itu, gitu. Kalau laki jadi kayak sifatnya kayak perempuan, kalau perempuan itu, nah, kanker payudara. Ini bisa studi eksperimental juga dengan hewan coba ya. Kembali lagi, ini manajemen risiko kesehatan lingkungan. Jadi penilaian risiko umumnya tampak sebagai proses ilmiah yang bertujuan mengevaluasi faktor penting yang mempengaruhi proses manajemen risiko kesehatan lingkungan. Nah, kalau terjadi di masyarakat itu kan susah. Yang lebih gampang manajemennya itu apabila di dunia kerja, pabrik. Jadi manajemen risiko kesehatan lingkungan ini itu mau mengevaluasi faktor penting yang mempengaruhi risiko kesehatan lingkungan ini. Dan sebaliknya, keputusan manajemen itu sering dipengaruhi oleh tipe dan rincian penilaian risiko kesehatan ini. Jadi keputusan manajemen itu biasanya gampang ya kalau di tempat kerja itu gampang. Semua karyawan pabrik dilarang memakai
styrofoam kalau bawa makanan dari rumah, kan gitu gampang manajemennya. Yang paling bagus itu apa? Bungkusnya kan daun pisang ya. Jadi itu bukan kuno, tapi itu bagus. Kalau di plastik, kertas plastik itu kan ada plastiknya. Itu loh, khawatir ada BPA-nya itu, bisphenol. Itu yang ramai juga di apa sosial media itu. Jadi kalau misalnya di jual kopi panas, itu wadahnya kan kertas. Sebenarnya di dalamnya itu dilapisi dengan plastik yang mengandung bisphenol A, ya supaya keras kertasnya, supaya tidak tembus oleh kopi yang panas. Nah ini risikonya kalau suka minum kopi panas, excelso, apa namanya, yang lain-lain barang itu ya, kan beli itu dibawa pulang. Nah itu kalau sering minum itu, bisphenol A itu juga karsinogen. Nanti hati-hati orang itu bisa terlalu konsumsi kopi yang panas, dikasih wadah yang kertas, yang dilapisi BPA itu makanya tidak ada tembus dan agak keras gitu anunya kertasnya itu hati-hati. Di situ yang dipakai untuk menyebabkan kertas itu kaku dan tidak tembus oleh kopinya itu bisphenol A. Ya, itu karsinogen, hati-hati ya. Itu yang perlu diteliti oleh mahasiswa keseling. Ya, bukan hanya sekedar apa kebersihan menstruasi, pengobatan TB. Sudah sekarang itu sudah banyak yang meningkat ini adalah kanker. Kanker itu angel ya ngobatinya. Banyak orang kanker itu sudah berobat, gitu, sudah dikasih obat, kankernya sudah diiris ya, dari itu sudah kemoterapi, diradiasi. Kadang banyak yang tidak tertolong kalau sudah terlambat. Jadi kalau sudah fase lanjut, berobat ke luar negeri, rumahnya dijual, mobilnya dijual, sawahnya dijual, kerbonya dijual, dijual untuk pengobatan. Pergi ke luar negeri, yang konon punya center-center untuk pengobatan kanker. Kalau sudah lanjut, walaupun dia itu center pengobatan itu sudah terkenal, mungkin dia pulangnya tinggal nama aja, orangnya sudah meninggal. Uangnya sudah habis banyak, tidak ada jaminan sembuh. Itu kalau sudah terlambat. Gitu loh, makanya ini. Nah, kalau manajemen ada risiko bahaya itu di lingkungan, itu gampang penanganannya, lebih gampang di tempat kerja. Ngaturnya itu loh, pengawasannya juga benar. Kalau masyarakat sudah bolak-balik diomongi, tidak boleh di kopi Starbucks misalnya. Itu kan kertasnya kayak kardus gitu ya. Ditulisin nama pemesannya itu. Nya panas. Ditutup lagi biar panasnya tidak hilang-hilang. Itu loh kertas kardus wadah minuman itu. Itu dalamnya itu dirapisi zat yang untuk memperkeras kertas itu dan menyebabkan kertas itu kuat sebagai wadah. Bisphenol A, ya plastiknya itu bisphenol A. Itu karsinogen. Dan diharapkan sebetulnya penelitian itu ke situ. Tidak tahu ada MBKM itu. MBKM, MB, Merdeka-Merdeka itu. Nah, kok selalu magang yang gitu-gitu. Higiene menstruasi. Mendeteksi minum obat TBC.
Sebetulnya deteksi itu loh. Minum Starbucks apa enggak kopinya? Kenapa kok wadahnya itu pakai kertas itu? Terus kemudian dilihat risikonya apa kan gitu. Itu BRKL. Ke sekolah lihat sanitasinya WC. Recording in progress. Kok baru sekarang recordingnya? Gitu ya. Itu manajemen risiko kesehatan lingkungan, kesehatan kerja. Itu lebih gampang. Kalau di masyarakat umum itu, ya diberitahu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Susah. Jadi manajemen risiko kesehatan lingkungan itu lebih gampang di apa namanya komunitas yang terbatas, misalnya di tempat kerja. Ya tinggal instruksinya aja manajernya. Jangan minum kopi dengan wadah seperti itu ya. Jangan membawa bontotan makanan yang diwadahi styrofoam. Nah, itu gampang. Lebih mudah caranya memanage risikonya dan mengawasi ketaatan pekerjanya. Nah, ini pengambilan keputusan. Penilaian risiko kuantitatif merupakan satu aspek yang sangat penting. Walaupun hanya satu elemen saja dari pengambilan keputusan kebijakan. Pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan faktor penting lainnya, seperti faktor sosial, ekonomi, politik. Ya mungkin gampangannya itu apa? Kalau minum kopi Starbucks Excelso kok pakai wadah kertas. Nah kalau mau dibawa pulang atau diminum di tempat kerja bagaimana? Teknisnya. Masa diberi gelas atau wadah yang stainless steel? Mahal. Orang yang beli ya enggak bawa itu. Uang plastik aja di supermarket itu banyak yang enggak bawa tas. Beli lagi. Lebih mahal jatuhnya ini. Itu. Jadi sekarang ini orang lebih memperhatikan ya, terutama lingkungan yang bisa menimbulkan efek kesehatan yang merugikan pada manusia. Misalnya pajanan polutan yang menumbuhkan keinginan melakukan proteksi terhadap risikonya. Jadi sekarang banyak. Dan sekarang yang mau meneliti, ini ya, saudara-saudara kan sekarang berikutnya ini penelitian tentang skripsi. Kan sehari-hari saudara lihat, hampir semua rumah tangga itu mempunyai wajan yang dilapisi oleh apa namanya novel. Sekarang wajan itu dikasih lapisan apa? Teflon, Pak. Nah, Yang, teflon. yang itu kan Pak, yang apa biasanya anti lengket, yang katanya anti lengket itu kadang ya Bapak ini. Iya, pintar. Teflon itu terbuat dari bahan apa? Novel. Bagaimana Bapak? Mohon maaf. Teflon itu terbuat dari bahan apa? Teflon itu yang pernah saya baca, teflon kan termasuk polimer ya Bapak.
untuk terbuat dari apa sih? Monomernya apa ya? Saya lupa namanya. Dulu nggak bisa, Ah, sekarang lupa, besok nggak ngerti. iya, iya. Ah, Novel ini oh iya, panjat iya. aja. Seingat saya itu namanya kalau nggak salah itu jadi Dwar. teflon itu seingat saya itu kan merupakan itu nih Pak polimer. Nah, jadi polimer itu yang namanya polimer dari monomer yang namanya kalau nggak salah PTFE gitu. Kalau nggak salah Pak. Seingat saya kalau nggak salah baca. Polimer itu apa, Thomas? Polimer itu jadi gabungan apa itu ikatan dari monomer-monomer. Nah, monomer itu apa? Monomer itu jadi satu gugus kimia yang bisa membentuk bahan-bahan kimia tertentu. Misalnya contohnya seperti glukosa. Contoh-contoh monomer maksudnya untuk monomer sendiri kan ada banyak. Salah satu contohnya semisal ada glukosa dan lain sebagainya gitu Bapak. Nah, ya itu kan kita itu prihatin ya. S1 sudah mau lulus, keseling lagi. Nggak ngerti itu polimer. Teflon aja nggak ngerti. Coba saya tanya satunya. Novel ini sudah terkenal ya, mulai dari awal sampai nanti buyar kuliah itu ngawur jawabannya. Coba saya tanya Naila, Naila Kari Karima. Halo, Naila Putri. Naila, Naila. Oh, tidur ya. Ya saya tanya PJ aja. Mbak PJ, Gloria, Nia, Teresa. Oh, iya, Prof. Teflon itu terbuat dari apa? Dari yang saya baca itu dari politetra fluoroethylene. Apa bahan apa itu? Cepat. Wadah, nggak bisa. S1 kesering loh ini. Ya apa nggak ngerti? Orang kesering itu harus tahu sehari-harinya itu ya. Dulu sekarang tiap rumah tangga itu kok punya teflon, panci teflon. Berbahaya apa enggak? Eh, Mas Alfi, ya siapa yang ngomong ini? Arya? Ya Arya silakan. Mas ngomong apa gue? Arya, Ya untuk Mas, teflon sendiri kan dari fluoroetilen ya Pak. Untuk efeknya ke tubuh itu karsinogenik Pak, membuat kanker Pak. temen lah. Iya Pak. Jadi teflon ini termasuk bangsa apa? Logam atau Kalau bahannya sendiri non logam Pak, kan dia tersusunnya dari karbon sama fluor Pak. nah ya namanya apa itu? Logam. Ini maksudnya nama molekulnya gitu Kak Pak. Ya bangsa ini logam, apa kayu, apa plastik, apa gitu loh. Eh, Kalau golongannya mungkin bisa digolongkan seperti katanya Novel tadi Pak, yang polimer Pak. Polimer itu apa? Besi, Kalau kayu, tumbuhan. kalau polimer itu kan dari susunan apa rantai karbon begitu Pak, yang panjang rantainya Pak. Apa batu, arang lah, terbuat dari arang gitu. Gampang aja, bilang nama bahasa awam. Kamu itu ngomong seperti orang manusia kamus. Itu kan bahasa kamus. Mungkin bisa digolongkan jadi plastik juga Pak. Ah, plastik ya, bukan logam. Bukan Pak, non logam Pak. Penyusunnya sendiri kan juga dari karbon sama fluor, non logam Pak. Nah ya plastik lah. Iya Pak.
Nah, kok dipanaskan nggak leleh, kenapa? Nah, plastik kan leleh lah, Mas, nggak panas. Eh, karena kan ikatannya karbon, Pak. Mereka kalau karbon kan misalnya kalau di hidrokarbon itu kan ada rantai ikatan antar molekul gitu, Pak. Kan ikatannya kuat begitu, Pak. Jadi titik lelehnya tinggi, Pak. Jadi kalau dibakar juga enggak leleh ya. Terbakar apa enggak, Mas? Setahu saya untuk PTFE atau Teflon itu tidak mudah terbakar, Pak. Yang menyebabkan katanya plastik. Kok plastiknya tidak terbakar itu kenapa? Eh, dari setahu saya kan ini yang PTFE terus dan turunan-turunannya itu kan tergolong forever material. Jadi mereka sudah susah untuk bereaksi dengan material lain dan juga susah untuk melepaskan rantai antar molekul mereka gitu, Pak. Yang saya tahu seperti itu, Pak. Hmm. Tapi kok bisa dioleskan di permukaan wajan sehingga dia itu jarimu tidak bereaksi. Itu lengket itu loh. Jadi kalau perlek itu kalau dulu itu sering mengelupas ya catnya. Itu loh sekarang dicatnya sama teflon. Enggak lepas lagi, lengket terus. Bereaksi, Iya, Pak. Mas. Setahu Jadi saya apa itu enggak bereaksi? ada. Iya, Pak. Kan untuk yang buat wajan itu kan saya pernah lihat iklannya wajan itu mereka ada lapisan intermediarinya gitu, Pak. Jadi untuk lapisan yang pertama itu eh, susunan teflonnya di lebih tipis begitu, Pak. Jadi untuk ada seperti layering gitu, Pak, di proses manufakturnya, Pak. Ada lemnya lah. Ya, seperti lem begitu, Pak. Ya wes PR ya, Mas. Ya memang teflon itu adalah plastik. Setiap rumah tangga itu ya minimal satu ya punya lah kalau wajan teflon itu punya. Nah sekarang itu masih dunia membahasnya. Betulkah teflon ini tidak membahayakan, tidak berisiko terhadap kesehatan masyarakat? Nah ini sekarang lagi diteliti ya. Tapi dia kan ikatannya sama fluor. Kalau ikatannya itu sama klor, Cl, itu pasti semua yang ada Cl itu karsinogen. Tapi teflon itu ikatnya sama fluor, F itu ya. Nah, ini lagi diteliti. Kalau saudara teliti itu bagus ya, menyumbangkan pada dunia pengetahuan. Bagaimana efek teflon itu. Semua orang kan pakai teflon ya di rumah tangganya. Di rumahmu kan dia ya Mas ya, punya toh panci teflon, wajan teflon. Nah itu berbahayanya itu kenapa? Siapa bilang teflon itu enggak larut di minyak? Jadi teflon itu kalau buat menggoreng, itu zat-zat teflonnya itu larut ya di dalam minyaknya itu. Dan nempel pada makanan yang digoreng itu. Dikonsumsi manusia. Loh, betul tak? Katanya tadi kan tidak bereaksi toh, tidak berbahaya. Siapa bilang? Sekarang itu loh kamu harus gampang-gampangan untuk S1 melihat apakah manusia yang memakai teflon itu di dalam darahnya ada teflon. Itu tidak ada penelitiannya ya. Seperti juga mikroplastik. Mikroplastik kan ada di mana-mana ya. Beras ada, garam ada, bumbu masak ada, kecap ada, gitu. Di utara laut juga ada mikroplastiknya. Semua ada mikroplastiknya. Nah, kemudian dilihat apakah manusia itu juga ada mikroplastiknya. Banyak. Di fesesnya, tinjanya itu dilihat banyak mikroplastiknya. Di dalam darahnya diambil itu ada beredar banyak. Ya di paru-parunya, loh ya ada yang sang masuk paru-paru.
ada juga masuk ke otaknya, ada masuk ke bayinya. Makanya dilihat bagaimana risikonya. Wong normal kan tidak ada mikroplastik di dalam darah maupun di otak, di paru tidak ada. Itu sekarang ramai diteliti. Demikian juga teflon. Yang katanya pabriknya itu kan orang jualan itu kan selalu ngapi-ngapi ya. Tapi waktu diteliti, orang yang masaknya itu pakai teflon, diambil sampel darahnya. Permisi ya, diganti rugi nanti. Dilihat, kami ini suka masak pakai panci teflon. Kita mau lihat darahmu itu ada teflonnya, ada apa enggak. Ternyata setiap orang itu sekarang sudah darahnya itu mengandung teflon. Jadi rame ya, kayak Narendra barang itu. Kalau dia darahnya ada mikroplastiknya, ada teflonnya. Nah itu sekarang pertanyaannya, berbahaya apa enggak itu? Nah ini sebetulnya yang diteliti oleh mahasiswa Kesling ini. Karena di lingkungan itu demikian banyak zat-zat yang berbahaya ketika yang sudah memasuki tubuh manusia. Mikroplastik di dalam darahnya sudah ada, teflon juga ada. Lihat bagaimana efeknya, karsinogen apa tidak, organ apa yang terserang, itu bagus ya penelitian-penelitian. Kalau di publikasinya bagus itu, fokus Q1 atau di atas. Gitu. Jadi sekarang ini sudah berubah ya, tidak hanya apa mikroba itu yang berpengaruh, itu semua sudah tahu kalau mikroorganisme terhadap kesehatan itu sudah banyak banyak pengetahuan, sudah ditulis di textbook. Tapi textbook itu sekarang bingung menulisnya mikroplastik, teflon, itu berpengaruh apa enggak. Itu masih menunggu penelitian saudara-saudara ini. Nanti kalau sudah memang sudah betul semua penelitian mengarah ke sana, ditulis tadi textbook. Itu. Nah sekarang ini berisiko tidak adanya teflon di dalam darah. Berisiko tidak mikroplastik dalam darah. Berbahaya enggak stirin yang ada dalam darah maupun air susu itu. Ini pekerjaan mahasiswa Kesling ini melihat tingkat risiko dari bahan-bahan B3 di lingkungan ini. Nah ini, apalagi masyarakat itu sering ya, hampir setiap hari masaknya itu pakai panci teflon. Hampir tiap hari minum kopi itu Starbucks, wadahnya plastik itu. Gitu. Tiap hari sudah minum, katanya air PDAM Surabaya itu tidak bisa layak untuk dikonsumsi. Sudah minum air galon. Dikira kamu itu air galon itu tidak mengandung mikroplastik. Banyak. Makanya setiap orang yang diukur darahnya itu mikroplastiknya ada di dalam darahnya. Memang sebagian bisa dikeluarkan di urin atau tinja. Tapi kalau di dalam darahnya itu ada. Kan diukur ya frekuensi konsumsinya dengan tingkat kadar bahan itu dalam darah. Dan dibandingkan dengan gangguan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Ini banyak loh problem PR-PR ini harus dikerjakan oleh mahasiswa. Hanya mendeteksi minum obatnya aktif, apa enggak, ya apa ya, itu jauh itu buat apa orang sering lihat gitu itu. Kalau promkes benar, ya, bagaimana memberi edukasi minum obat TB-nya itu benar, ya, darahnya harus bersih. Kalau minum obat TB terus udaranya kotor ya tidak sembuh-sembuh. Itu PRKL itu yang ngomong seperti itu.
bagaimana higiene menstruasi. Masa orang Kristen diajari gitu. Terus ya, halo Mbak Wanda, mendengarkan apa enggak kamu Mbak? Dwi Mendengarkan, Karisma, Pak. apa Mbak jawabanmu? Teflon itu apa? Plastik, benar ya? Oke, Prof. Efeknya apa Mbak terhadap kesehatan? Sekarang ini setiap orang yang di dapurnya itu ada wajan yang dilapisi teflon, itu loh di dalam darahnya itu mengandung teflon. Adanya teflon dalam darah itu apa efek kesehatannya? Loh, PRKL. Mbak Erisa, halo Mbak Erisa Dwiani, apa kira-kira efek adanya kandungan teflon di dalam darah manusia? Sekarang hampir semua wajan itu ya, panci ada teflonnya. Malah sekarang loh, teflon itu buat ngecat mobil. Ada lagi untuk lapisan pelek itu biar nggak ngelupas. Coba lihat pelek sekarang kamu apa lepaskan catnya, nggak bisa lengket. Mobil aja sekarang dicat sama teflon. Supaya apa? Nanti kotoran yang mengenai mobil itu alis ya, disemprot gitu. Set, sudah bersih. Nggak usah membersihkan. Nah, ini loh, tugas orang yang saudara tidak, apa namanya, tidak saudara sadari bahwa orang Kristen itu tugasnya itu banyak. Banyak Pak, bahan-bahan B3 di lingkungan. Belum banyak yang tahu juga akibatnya terhadap kesehatan. Kok penelitianmu itu aneh-aneh aja? Diare, lagi, apalagi ISPA, apa itu lagi? Tidak bermanfaat. Jadi estimasi dan evaluasi risiko kesehatan masyarakat. Kerangka penilaian risiko kesehatan lingkungan, mata rantai kesehatan itu sendiri memberi arahan untuk mengestimasi dan mengevaluasi risiko kesehatan manusia ya, maksudnya kesehatan manusia, masyarakat dalam hubungannya dengan pajanan bahan B3 terhadap lingkungan. Ini banyak yang masih tanda tanya menyisakan PR untuk diteliti. Tapi saudara tidak mau teliti. Nah ini, coba saudara mau teliti. Nah ini berarti penelitianmu itu bermanfaat. Karena apa? Menyumbang pengetahuan dan menyumbangkan banyak B3 di lingkungan manusia. Tapi sekarang itu saudara kelihatannya banyak teflon ada dalam darah manusia, banyak mikroplastik dalam darah manusia, banyak stiren. Saudara tidak berbuat sesuatu apa-apa. Nah ini problem di dunia kesehatan lingkungan. Nah ini loh ya, ini beda dengan yang apa namanya penyebabnya adalah mikroba. Kalau zat-zatnya itu B3 yang karsinogen misalnya, Narendra, mendengarkan apa enggak? Oke, Prof. Kalau B3 itu belajarnya di mana bukunya? B3, Prof. Iya, itu buku yang paling bagus untuk membaca itu, yang komprehensif mengulas B3 itu
Referensinya apa namanya? Mohon maaf, Prof, saya lupa. Sekarang lupa, dulu nggak bisa. Besok lagi apa? Kesupen. Sa Erisa, Juliani BJ. Referensi yang untuk belajar B3 itu apa namanya bukunya? Nggak ngerti. Novel itu lo pinter, pinter ngawur. Novel, novel yoga, Dalam Bapak. bukunya untuk mempelajari B3 itu apa namanya? Dalam Bapak. Referensi yang perlu dipelajari untuk mempelajari B3 itu apa nama bukunya? Waduh. Saya masih kurang tahu Bapak. Kamu jelas ya dulu, nggak bisa. Gitu kok mau cepet-cepet lulus. Saya nggak mau lulus ilmunya Mas Cita. Bisa lulus. Kamu harus banyak belajar lagi ya, paling nggak 10 tahun ini di Kesling. Mbak Devina, Windy, nah Devina, sudah hadir. Muhammad Rizky, Sahrullah, Iya, Prof. apa Mas jawabmu? Kalau lihat namanya itu meyakinkan ya, tapi tidak tahu jawabannya kayak apa. Paling bodoh-bodoh Naufal itu. Dulu lupa, sekarang nggak ingat, besok nggak ngerti. Iya, Prof. Loh, kok dia apa jawabmu apa? Ki Rizky, Iya, Sarullah, Prof. cepat, namanya apa? Yang apa, Prof? Bukunya namanya apa yang harus dipelajari untuk B3 itu? Buku panduan limbah B3, Prof. Ya, apa namanya? Eh, Masih nggak tahu, Prof. Di saya nemunya cuma judulnya buku panduan limbah B3 gitu, Prof. Salah. Oh iya, Prof. Kamu jangan cepat-cepat lulus ya, bareng novel itu ya. 5 tahun lagi di Kesling, ben pinter. Baiklah, karena semua bisa jawab. Tak beritahu, tapi PR ya. Bukunya itu namanya GHS. GHS. Jadi kalau kamu nanti buka Google, Rome apa gitu, ketik aja GHS. Huruf kapital semua. GHS itu singkatan dari Globally Harmonized System. Nah itu nanti ada karakteristik dari B3, ada yang merusak secara fisik, mudah meledak, mudah terbakar, erosi, kemudian ada yang mengganggu kesehatan, karsinogen, teratogen, ya lah, mutagen, mengganggu hormon, dan yang ketiga yang merusak lingkungan. Yang merusak lingkungan itu sekarang ini baru dua ya yang didapat. Adalah yang pertama marine polutan. Yang nomor dua BPO, bahan perusak ozon. Nah, itu bukunya namanya Globally Harmonized System. Di situ ada simbol-simbolnya, ukurannya, warnanya. Mbak Nia, halo Mbak Nia. Iya, Prof. Iya, Prof. Siapa sih ngarang buku GHS itu? Globally Harmonized System. PJ-nya aja nggak bisa, ini apa ya? CPC, PJ satunya juga nggak bisa ya. Apa Marisa?
Ya benar Mbak. Yang GHS yang terbaru ini namanya apa? Buku apa? Benar yang buat PBB. Sekretariat Jenderalnya ya yang buat. Halo Mbak Nia, Ya, Prof. apa jawabnya? Dulu bukunya PBB itu General Assembly, yang mengarang itu General Assembly-nya ya. Dulu disebut buku kuning. Kemudian kan tiap 2 tahun selalu direvisi ya. Terakhir ini disebut dijuluki buku apa ya Mbak? Rania Ikhwan Wicaksono. Halo Mbak Rania. Ini ngomong apa tuh enggak kerumunan? Halo ya Prof, bagaimana? Buku apa itu namanya? Julukannya itu. Mohon maaf Prof, saya kurang tahu. Ya ini. Izin, Prof. Ya Mas. Mbak ngomong. Untuk bukunya yang Purple Book itu kan, Prof, yang buku umum. Oh iya pinter. Kamu kok cepet teman parpelnya? Bener ya pinter. Terus kamu Mas. Namanya sekarang ini dinamakan buku ungu. Purple Book. Kalau yang dulu itu namanya buku kuning. Edisi terbaru namanya Purple Book. Bener pinter. Nanti pelajari ya PR ya, isinya Purple Book itu apa. Jadi biar pinter ya. Aku ya, kamu itu kuliah sampai zaman segini nih dapatnya apa? Sampai hari ini kok nggak tahu namanya Purple Book. IHS juga nggak tahu. Nah ini celaka ya, orang keseling kok nggak tahu. Nah ini loh penyebaran B3 yang ada di lingkungan manusia sampai menimbulkan gejala klinis itu urutannya kayak apa? Jadi sumber penyemar, misalnya logam-logam berat, ini kan asalnya dari industri ya. Nah ini dibuang ke lingkungan, mencemari lingkungan. Kemudian dia masuk ke dalam manusia. Nah dalam manusia itu bisa masuk melalui peroral, ya, melalui makanan, melalui inhalasi, pernapasan, maupun melalui kulit. Baik itu pajanannya melalui pintu masuk apapun, dia itu kemudian dimasukkan ke dalam darah. Nah, kemudian makanya yang penting lagi ini yang mengukur kadar dalam darah itu. Mikroplastik, teflon, terus apa namanya, lain-lain itu diukur di dalam darah manusia yang namanya dosis internal. Nah ini proses ini berlangsung terus. Nah dosisnya itu lama-lama sampai cukup ya bisa mengganggu apa target organnya. Nah dosis di mana ini bisa mengganggu apa secara biologis sel-sel rusak, fungsi tubuh rusak, ini namanya dosis efektif. Dan kerusakan ini apabila proses ini berlanjut terus, maka muncullah gejala klinis. Ya, kelihatan misalnya merkuri, nah, kemudian terakhir ini gejala-gejala keracunan merkuri, minamata hisis itu ya, gejalanya apa namanya ataksia itu. Itu. Jadi kalau B3 itu prosesnya adalah tergantung pajanannya. Kalau terus menerus, akhirnya dosisnya cukup menimbulkan efek klinis.
Ini berbeda ya, kalau bahannya itu B3-nya itu adalah virus, bakteri, itu walaupun waktunya sedikit, dia bisa berkembang biak dalam tubuh manusia dan segera menimbulkan efek klinis. 2-3 hari kemasukan virus, bakteri patogen, virulen lagi, 2-3 hari bisa menimbulkan gejala klinis. Tapi kalau yang B3, logam misalnya, styrofoam, stiren itu, BPA, teflon, ini terjadinya bertahun-tahun ya sampai dia terjadi akumulasi, menumpuk, dosisnya cukup dalam darah, menimbulkan gangguan pada organ-organ sasaran. Kemudian baru efek klinis. Gitu. Jadi kalau kena debu asbestos, ini mulai dia kena ini pajanan kerja di pabrik yang adanya asbestos. Ini 15 tahun baru muncul kankernya ini, mesotelioma, gitu, bronkogenik karsinoma, 15 tahun. Dan terjadi karena akumulasi. Tapi kalau yang masuk itu adalah kuman indah yang bisa berbiak, itu 2-3 hari bisa menimbulkan efek. Nah, tapi ya kalau sumbernya itu adalah karsinogen, itu akibatnya fatal. Tapi kalau yang masuk itu virus, bakteri, protozoa, cacing, itu bisa diobati. Tapi kalau ini, nah, kalau sudah timbul efek klinis, apalagi sudah stadium akhir, walaupun sudah diiris ya kankernya, nggak jamin dia sembuh karena anak sebarnya sudah di mana-mana. Nah, kalau B3 itu mekanismenya seperti ini. Lama ya, minimal 10 tahun kena asbestos itu pajanannya merokok lagi. Loh, itu loh baru timbul kankernya itu pelan-pelan. Tapi kalau sudah timbul kanker mesotelioma, nah nggak bisa diobati ya. Mesotelioma itu kan di pleura ya, lapisan paru-paru. Bagaimana mau mengobati? Iris juga susah. Itu. Nah, makanya sekarang orang itu berlomba-lomba mencari tahu apa sih efeknya dari apa. Bisphenol A, minum kopi di gelas kertas itu, mikroplastik, ada di air yang di galon-galon mineral itu. Ya, teflon, untuk orang yang masak pancinya pakai teflon, itu ada semua dalam darah. Dan sudah mulai kecil ya dia mengkonsumsi teflon itu. Sebetulnya efeknya apa terhadap kesehatan? Nah, itu loh masih banyak tanda tanya yang perlu saudara melakukan penelitian. Jadi ini ceritanya yang tadi gambar itu ya. Mata rantai kesehatan lingkungan merupakan rangkaian kejadian yang berturutan masuk ke dalam kejadian berikutnya. Dari satu kejadian berikutnya, dari kejadian yang mendahulunya. Hilangnya informasi ilmiah pada setiap bagian dari rantai akan mempengaruhi PRKL yang berhubungan dengan lingkungan. Rantai ini merupakan representasi yang disederhanakan, di mana informasi tentang transport, metabolisme bentuk polutan, metabolisme, bioavailabilitas sangat dibutuhkan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Mata rantai kesehatan lingkungan. Jadi apa yang menyebabkan dari satu kotak itu pindah terus kotak-kotak akhirnya menimbulkan penyakit? Yaitu pajanan terhadap sumber polutan bervariasi dalam frekuensi dan intensitasnya. Jadi efeknya ini lambat antara pajanan dan efek kesehatan. Karena prosesnya akumulasi. Tambah sering dia kena pajanan, tambah besar intensitasnya, tambah cepat, tambah besar efek kesehatannya. Jadi metode pendekatan
untuk mengevaluasi PRKL ini juga selain toksikologi lingkungan itu di lab, juga penelitian epidemiologi. Tapi penelitian epidemiologi itu lama ya, dan berseberangan dengan pendekatan pajanan studi toksikologi lingkungan. Hewan di laboratorium. Hewan di laboratorium itu cepat. Kalau meneliti pada epidemiologi manusia, tunggu ya, efeknya baru muncul 10-15 tahun setelah pajanan. Jadi kalau saudara mau epidemiologi dari B3 ini, ya nanti ya, teman-teman sudah jadi dokter, kamu ya baru lulus S1. Media dan jalur ganda. Ini yang banyak diteliti ya, saudara tidak pernah meneliti anak S1 itu. Pestisida, dioksin, PCB, CA, polisiklik aromatik, hidrokarbon, bensin. Nah ini saudara teliti ya, orang yang banyak makan sate tapi senangnya yang gosong-gosong itu banyak PAH-nya. Nanti dalam darah itu menjadi benzoapairin. Benzoapairin ini akan melekat dengan DNA. Benzoapairin DNA ada. Ini loh cikal bakal terjadinya kanker. Jadi kalau yang di rumah itu sering menggoreng makanan itu, ya gorengnya tidak pernah ganti-ganti. Ya, setahun baru diganti. Itu di dalamnya itu banyak PAH-nya. Nanti orang yang makan gorengan itu lebih cenderung kena penyakit yang namanya kanker darah bening, kanker, ya macam-macam kanker darah. Karena dia gangguannya itu PAH ini pada sumsum tulang. Gitu. Jadi orang yang suka makan daging asap, bandeng asap, nah ini banyak PAH-nya. Bukan hanya konsumennya, orang pekerjanya yang kerjanya mengasap makanan itu. Nah, dilihat juga. Banyak ya problem-problem dengan B3 ini, tapi saudara tidak pernah memperhatikan atau meneliti. Ini masalah-masalah yang saudara tidak mau meneliti. Ya kalau saudara tidak punya uang ya buat proposal, barangkali ada yang mendanai. Ini menarik. Yang bisa mengangkat marwahnya Kesling. Kesling ini bagus-bagus ya. Ya paling tidak ini kan dulu sudah ada ya. Ada anak yang pintar juga ya di Kesling itu. Jadi mahasiswa Kesling ini kemudian dituangkan dalam skripsinya. Itu dia mengamati teman-temannya satu kelas itu. Ada yang teman-temannya itu perempuan. Ya, ada perempuan-perempuan itu yang temannya itu yang kulitnya halus, mulus, mengkilap, ya, bening-bening gitu. Kemudian dilihat lagi, kok enggak semuanya gitu ya, ada yang biasa ya, walaupun enggak buruk itu biasa kulitnya alami. Nah dia itu kemudian menanya, kok bisa kulitmu mulus sampai lalat mencrok itu pleset ya, mulus. Oh iya mbak, aku ini sering ke salon. Jadi kulitku barang ini sering digosok gitu ya sama obat-obat itu sehingga kelihatan cantik, mulus, mengkilat, bening gitu. Oh gitu ya mbak, si anak pinter ini. Kemudian ditanya anak yang perempuan dengan temannya, mbak kulitmu kok biasa aja, kok enggak seperti mbak itu ya? Loh, aku enggak pernah ke salon itu. Nah, dia itu kemudian punya ide. Kalau begitu aku melakukan penelitian. Dan penelitian itu terakhir dia menyimpulkan, semakin mulus kulitnya cewek itu, teman-temannya itu, semakin banyak merkuri dalam urinnya. Oh gitu dok, bagus itu senang. Orang yang senang, kok pinter toh kamu ini. Jadi gitu, yang mulus-mulus itu sering ke rumah salon itu. Ada Natasha, ada apalah segala macam itu kan banyak sekarang.
Ya ada yang diseseti kulitnya biar cantik seperti Korea. Itu dia kesimpulan penelitiannya itu semakin cantik, semakin bening kulitnya, semakin mulus, itu semakin banyak merkuri dalam urinnya. Nah, dia itu ngambil sampel urinnya dari teman-temannya. Dia bandingkan. Kalau dia urinnya itu merkurinya banyak, kulitnya putih, bening, mulus. Kalau tidak ada merkurinya ya burak sama kulit biasa itu. Dan dia kemudian bertanya, bolehkah pemulus kulit itu memakai merkuri? Ya boleh. Undang-undangnya juga menyatakan tidak boleh. Tapi pada kenyataannya tetap itu terjadi. Dan komentarnya, nah itu loh kalau rumah-rumah kecantikan itu diberitahu jangan pakai merkuri itu merusak. Dia bilang loh, kalau tidak ada merkuri, orang pulang ke sini tetap buruk kulitnya, tidak mulus, tidak bening, dan tidak laku ini rumah rumah kecantikan saya. Itu jawabnya. Dan waktu ujian itu diundang juga ya, yang punya otoritas alat-alat domestik itu kan orang Depkes juga ya, bukan BPOM ya. Kalau kosmetik itu kekuasaannya Kementerian Kesehatan. Datang dia, ya orangnya itu pelongo-pelongo. Mana tanggung jawab Kementerian Kesehatan pada rumah-rumah kecantikan itu masih pakai kan? Dilarang itu peraturannya. Orangnya ya peringas-peringis tidak bisa jawab kementerian itu. Gitu. Tapi kan bagus ya idenya dia. Dia kesimpulkan itu semakin mulus kulitnya, semakin tinggi merkuri dalam urinnya. Nah, setelahnya ada yang penelitian, semakin cantik, semakin bening, semakin mulus kulitnya, cewek itu biasanya dapurnya semakin kotor, WC-nya juga kotor, aneh-aneh aja, tapi bagus ya. Jadi kalau perempuan sering bersolek itu tidak memperhatikan lingkungannya, jedingnya barang itu ya kotor, lantainya rumah juga kotor, itu dihubungkan. Semakin mulus dia semakin lingkungannya tidak memperhatikan, hanya memperhatikan kemulusan kulitnya. Jadi banyak juga aneh-aneh ya. Itu. Nah, balik lagi ya, itu ngoceh biar saudara tidak ngantuk. Tidak tahu kalau tidak ngantuk. Saya sendiri juga ngantuk ngomong terus. Jadi PRKL menurut Lawrence itu sudah lama ya, 1975. Itu tahapannya seperti tadi, identifikasi bahaya pacanan. Bagaimana mengidentifikasi pacanan? Bagaimana mengukurnya? Bagaimana hubungannya dengan dampak kesehatan? Nomor 2 itu hubungannya pacanan dengan efek. Itu bagaimana menghubungkannya. Ketika mengukurnya secara kuantitatif pacanan efek. Signifikan apa enggak. Kemudian estimasi risiko kesehatan. Dari hubungan bahan-bahan B3 di lingkungan dengan respon kesehatan yang ditimbulkannya. Di estimasi risiko dipakai untuk pembuatan kebijaksanaan publik dan kebijaksanaan manajemen. Nah, di samping itu juga memang diperlukan nilai-nilai sosial ekonomi, budaya, politik, dan teknik yang ada. Ya tadi itu, kenapa kok masih dibolehkan aja calon-calon itu memakai krim-krim pemulus kulit itu ada merkurinya. Tidak boleh loh. Krim pemulus kulit itu ada merkurinya, dia itu karsinogen. Lama-lama kulitnya rusak. Kalau sudah rusak, tidak ada obatnya. Ya tergantung sosial ekonominya. Jadi kalau orang yang kaya, banyak uang, ya suka ke salon. Kalau uangnya pas-pasan buat makan aja dan cukup, ya tidak ke sana. Jadi memang harus diperhatikan juga nilai-nilai sosial
ekonomi, politik, dan teknik yang ada. Kenapa kok Kementerian Kesehatan itu tidak menindak atau bagaimana? Terakhir, kita sekarang mendalami tentang hazard identification. Hazard identification, ya, tahapan pertama, langkah pertama. Maksudnya mengidentifikasi bahaya memerlukan data ilmiah apa saja yang tersedia. Kemudian hubungan padanan terhadap toksikan B3 itu dengan efek kesehatan itu bagaimana. Nah ini identifikasi bahaya itu, misalnya saudara itu melihat teflon itu berbahaya apa enggak. Ya nanti cari dulu bahayanya apa. Paling gampang itu bisa cari dengan uji hewan di laboratorium. Bisa juga dengan data epidemiologi, tapi hubungannya tidak kuat ya. Kalau epidemiologi jangka waktunya pendek, lama, gitu. Tapi kalau laboratorium, waktu penelitiannya bisa pendek, tapi dosisnya diperbesar. Hewan cobanya adalah tikus. Epidemiologi tidak pakai dalam coba, tapi pada manusia langsung. Jadi identifikasi bahaya itu proses identifikasi dan seleksi agen penyebab di lingkungan. Dan hubungannya dengan kesehatan untuk penilaiannya. Berbahaya apa enggak? Memang ada efeknya terhadap kesehatan. Di proses ini meliputi kesimpulan hubungan padanan dan efek. Yang gampang dan cepat itu adalah bukti toksikologi, penelitian di lab. Ini kuat hubungannya kalau di lab. Atau penelitian epidemiologi untuk menghubungkan sebab akibat. Ini lemah. Biasanya cuma dibilang kalau epidemiologi ada risiko. Relatif sick, ya, RR, food ratio, dan sebagainya. Semua adalah risiko. Kadang lingkungan penilaian awal terbatas pada agen tunggal. Jadi kalau kita penelitian itu di lab itu juga satu agen tunggal ya. Padahal di lingkungan itu banyak macam-macam toksikan itu, B3-nya. Ada yang saling meniadakan, ada yang efek aditif, ada yang antagonis, ada yang lebih memperkuat. Tapi penelitian itu biasanya satu saja. Padahal di lingkungan itu nyata-nyata ada yang efek adiktif. Ada satu toksikan tambah satu toksikan, efeknya lebih banyak. Ya tadi ya, yang saya kasih contoh, asbestos. Orang yang merokok, itu terjadinya kanker 10 kali. Efek multiplikatif, adiktif. Tapi ada juga, ada toksikan 1 gerumbul dengan toksikan 2. Itu efeknya berlawanan, hilang efek panasnya. Ya, jadi kadang lingkup penilaian itu yang gampang itu terbatas satu agen dan efeknya kesehatan tunggal. Tapi banyak juga ya, toksikan di lingkungan itu banyak. Ada yang aditif, saling menambah, atau saling meniadakan, maupun efek multiplikatif. Ada asbestos tambah merokok, efeknya multiplikatif. Mestinya 15 tahun baru timbul kanker, itu ya 5 tahun sudah terjadi kanker. Dan efeknya itu tidak bisa
di lab itu banyak ya kalau saudara itu minum air pabriknya itu pakai kloroform. Nah, ini akan menyebabkan hewan coba di laboratorium itu menyebabkan kanker usus besar dan kandung kemih. Ya, itu kloroform. Jadi kalau saudara suka minum air PDAM yang disinfeksinya itu pakai kloroform, nah itu bahaya. Bisa menyebabkan kanker usus besar, kolon, maupun kandung kemih. Dari hasil laboratorium di lab ini dicoba ya, dilihat pada manusia yang suka minum air PDAM. Ternyata memang benar terdapat hubungan antara konsumsi air minum PDAM yang disinfeksinya pakai klor dengan peningkatan insiden kanker kandung kemih, rektum, dan kolon. Tapi belum jelas ya berapa dosis yang dibutuhkan untuk meningkatkan insiden kanker tersebut. Selanjutnya, studi tersebut tidak menemukan adanya hubungan antara sampingan byproduct disinfeksi dengan kemungkinan terjadinya kanker tersebut. Ya tadi lah kalau orang suka memakai pestisida itu, misalnya karbamat, seperti semprotan di rumah-rumah itu loh. Ada Raid, ada Baygon. Itu ternyata hati-hati di dalam proses produksinya itu membentuk juga namanya dioksin yang juga kanker. Jadi banyak juga petugas di pabrik pestisida itu kok kena kanker. Kira penyebabnya itu pestisida, insektisida itu. Tidak, ternyata dalam proses pembuatan itu ada bahan yang terbentuk karena prosesnya yang namanya dioksin. Di orang keracunan itu bukan karena pestisidanya, tapi karena dia kena produk sampingan yang tidak sengaja terbentuk karena pembuatan pestisida itu. Dioksin, seperti juga rame-rame ya orang bakar plastik untuk masak tahu tempe itu ternyata banyak yang telurnya itu mengandung dioksin. Walaupun terdapat ratusan kontaminan bahan kimia dalam tubuh biota ikan, ada pestisida, ada logam berat, ada dioksin, ada mikroplastik, ya, itu masih rendah konsentrasinya dalam tubuh ikan yang ada di laut. Tapi kalau tiap hari mengkonsumsi ini, dikhawatirkan juga menimbulkan efek kanker. Jadi complicated ya, kenapa sekarang kanker itu juga sebagai pembunuh manusia yang kejadiannya sama banyak sekarang malah melebihi dari penyakit-penyakit yang disebabkan karena mikroorganisme. Nah ini yang saudara sedang tulis di dalam skripsi, The Agency for Toxic Substances and Disease Registry, mempublikasikan 250 bahan B3 yang mengkontaminasi ini. Ini banyak ya, jadi melakukan bahan untuk penelitian saudara, skripsi, 250 ya banyaknya B3 itu yang di lingkungan. Belum banyak diteliti. Juga publikasi dari Environmental Protection Agency. Integrated Risk Information System. Ini banyak ini sebutkan bahan-bahan kimia saja apa. Itu identifikasi. Jadi identifikasi pajanan itu bisa dilihat
juga dari penelitian-penelitian atau buku referensi. Buku tadi EPA sama itu kan menyebutkan bahan ini, komposisi ini banyak di lingkungan menyebabkan, itu identifikasinya, caranya. Dan ukurnya berapa besar pajanan itu di lingkungan yang disebut exposure assessment, memusatkan perhatian pada pengukuran estimasi besaran frekuensi durasi pajanan manusia terhadap bahan kimia di lingkungan. Ini ukurnya. Pendekatan pengukuran ada 3. Pendekatan langsung, direct approach, pendekatan rekonstruktif approach, dan pendekatan predictive approach. Ada 3 caranya. Nah, tahap ketiga, kalau sudah diidentifikasi dengan referensi panduan-panduan itu, bahan-bahan kimia berbahaya apa B3, kemudian mengukurnya, gitu. Dan ketiga, kita hubungkan antara pajanan itu dengan respon dari tubuh manusia. Ini untuk menegakkan hubungan kuantitatif antara pajanan B3 di lingkungan dengan efek kesehatan yang merugikan. Dan pengukuran ini berdasarkan 2 hal penting. Ekstrapolasi dari dosis tinggi ke rendah, ekstrapolasi dari hewan coba ke manusia. Nah, jadi pengukuran pajanan itu ternyata banyak-banyak disukai toksikologi lingkungan. Apa efek plastik dalam darah? Itu lebih suka di pada hewan coba. Encit, Wistar, ya, strainnya itu. Kemudian diekstrapolasi kepada manusia. Kemudian karena hewan manusia itu pajanannya tinggi, diekstrapolasi dengan dosis rendah yang terjadi pada manusia. Nah, keempat, setelah itu kita bisa melakukan karakteristik daripada pajanan itu, risikonya. Jadi ini merupakan tahap penilaian kesehatan lingkungan berhubungan dengan estimasi kejadian suatu efek kesehatan. Jadi yang terakhir itu karakteristik dari risiko itu, apakah dia karsinogen, mutagen, merusak enzim, hormon, ya, itu merupakan kombinasi 2 hal, pengukuran pajanan dan pengukuran hubungan pajanan respon. Ini mesti ada faktor uncertainty-nya. Kalau saintis gampang aja ya mengatakan ini hubungannya apa, tapi dengan manajernya itu bagaimana melakukan kebijakannya itu, juga harus memperhatikan tingkat sosial, ekonomi, dan politis yang berlaku. Jadi penilaian risiko merupakan proses penjabaran efek konsumsi yang merugikan disebabkan oleh bahan kimia, bahan biologis, virus, bakteri, protozoa, cacing, maupun efek lingkungan yang ada, efek fisik yang ada di sini. DPR ini merupakan ilmu yang masih muda dan sedang berkembang, dan merupakan bagian dari manajemen risiko kesehatan lingkungan. Jadi kalau melakukan penilaian risiko, ini memberikan karakteristik ancaman terhadap
kesehatan manusia maupun hewan. Dan ini merupakan bagian dari pemutusan peraturan, pembuatan keputusan dengan peraturan yang ada. Jadi manajemen itu kemudian menuangkan dalam peraturan-peraturan. Penilaian risiko bekerja, risiko, sedangkan tingkat amannya itu berapa, yang apa, tidak menimbulkan gangguan kesehatan, dan apa yang harus dilakukan. Ini manajemen risikonya itu gitu. Jadi kalau untuk saintis penilaian itu bukan hanya bilang ini berisiko terjadinya kanker. Loh, ini tingkatnya berapa? Kapan dia menimbulkan kanker? Kan gitu. Sehingga ini memudahkan pihak manajemen untuk melakukan peraturan-peraturan, membuat peraturan untuk mitigasi dari risiko tersebut. Tipe dan rincian penilaian risiko yang dipengaruhi oleh tipe keputusan manajemen. Hasil penelitian menyediakan masukan untuk keduanya. Ini saling hubungan ya, penilaian dan manajemen itu harus saling mempengaruhi. Jadi selalu ada hubungan yang erat antara ilmuwan yang meneliti PRKL dengan yang membuat keputusan, menuangkan dalam peraturan perundangan itu ya, saling berhubungan. Dan harus ditetapkan kapan dia berisiko, kapan tidak. Jadi banyak juga B3 walaupun dosisnya kecil itu tidak berisiko. Tapi ditanya kapan dosis berisiko, ini yang penting ya. Cut off-nya itu berapa sehingga menimbulkan problem kesehatan. Nah ini kerangkanya, identifikasi, penilaian, evaluasi risiko. Penilaian bacanan, penilaian konsekuensi, estimasi risiko. Kemudian diserahkan ke manajemen risiko. Ya. Dan dievaluasi, seleksi, implementasi, dan penegakan. Risikonya itu dituangkan dalam peraturan perundangan. Dan angka-angka itu, standarnya itu, dibandingkan para saintis yang meneliti PRKL, kan gitu. Nah ini kerangkanya PRKL yang dibuat oleh Komite of Risk Assessment Methodology. Jadi identifikasi bahaya di tengah itu, kemudian ada pengukuran-pengukuran bacanan, pengukuran responnya itu bagaimana, kemudian menunjukkan karakteristik risikonya, ya apakah zat itu karsinogen atau berbahaya secara fisik atau mengganggu lingkungan. Ini diserahkan ke manajemen. Manajemen kemudian membuat manajemen kebijakan. Diharapkan kebijakan itu kan bisa menurunkan bahaya yang ada di lingkungan. Gitu. Kami manajemen itu juga minta para saintis itu untuk melakukan monitoring, validasi penelitian, bisa mengidentifikasi bahayanya ini. Itu ya. Ini flowchart-nya. Kok enggak selesai-selesai? Jadi di dalam toksikologi lingkungan itu, di dalam toksikologi itu kan namanya dosis efek. Orang ini disuntik dosis berapa, efeknya apa. Tapi di lingkungan saya hitung dosisnya. Dan responnya apa betul karena saat itu. Maka istilah